Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita kembali berkumpul, datang ke hadirat Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu karena kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang beribadah. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk seluruh sidang jemaat yang ada di rumah maupun di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan.
Kita aminkan pujian ini Bapa. Kalau Engkau adalah Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan Bapa. Bapak terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah membangunkan kami dari tidur semalam, dan pada pagi hari ini Engkau sudah berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh Tuhan Yesus untuk berkumpul bersama keluarga, beribadah bersama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu karena kasih-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kalau kami sebentar akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, tengah hingga akhirnya. Engkau saja Tuhan Yesus yang menjamah Tuhan Yesus setiap hati kami semua Tuhan Yesus, khususnya juga Tuhan Yesus para pelayan-Mu Bapa, sehingga kami boleh melayani Engkau Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh Bapa, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga Tuhan Yesus tetangga kiri kanan muka belakang ketika kami mendengarkan kami beribadah, juga kiranya Kau menjamah, Kau mengurapi mereka semua Tuhan Yesus. Berikan damai sukacita di dalam hati dan pikiran mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh memaklumi Tuhan Yesus ketika kami beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami juga teringat bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba-coba mengganggu kami saat kami beribadah Bapak. Kami bersatu hati, kami usir, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di dalam ruangan ini, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sebelumnya ampuni kami, layakkan kami untuk kami datang beribadah di hadapan-Mu Bapa, dan kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita yakin dan percaya ya, kalau walaupun kita masih berjauhan, tidak beribadah di satu tempat, tapi saya yakin dan percaya sukacita itu tidak akan pernah hilang. Kita terus mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau tanggalkan segala beban, masalah, pikiran kita mau fokus ke Tuhan saja, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan Raja Maha Besar. Dia
Kita percaya ya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang Raja Maha Besar. Dia selain dia menciptakan dunia ini, menciptakan gunung-gunung, dia juga sanggup untuk menyembuhkan kita, mencukupi kita, bahkan dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Seluruh sidang jemaat saya untuk duduk saja, jangan berdiri, capek berdiri terus. Kita ganti pujian kita dengan Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nissi, panji keselamatan, Yehova Shalom. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nissi, panji keselamatan, mari kita katakan bersama Yesus. Nama Yesus, lakukan perkara besar. Nama Yesus, tidak ada yang bisa. Nama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia meluruskan, Dia Raja-Raja. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang bisa. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia meluruskan, Dia Raja, Raja. Pujian ini mengatakan kalau bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Jadi masalah apapun yang kita semua hadapi, biarlah kita mau tetap untuk mengiring Tuhan Yesus. Jangan meninggalkan Tuhan Yesus, karena kita yakin dan percaya kalau kita bersama Tuhan Yesus, semua masalah dapat Dia atasi. Puji Tuhan, kita ganti pujian kita dengan kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya.
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian menyenangkan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak Tuhan Yesus terima pujian Bapa. Semuanya Tuhan Yesus hanya untuk Tuhan Yesus kemuliaan nama-Mu saja. Bapak, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu dapat menjadi dupa yang membawa harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar Bapak kami akan duduk diam untuk fokus kepada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus ajar kami Tuhan Yesus untuk kami dapat fokus. Kami dapat Tuhan Yesus memperhatikan Tuhan Yesus. Sehingga setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang sebentar akan menaburkan firman-Mu. Engkau jamah, Engkau urapi, sembunyikan yang di belakang salib-Mu. Buahkan rahasia firman-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya semuanya itu berasal dari Engkau. Sehingga kami yang mendengarkan Tuhan Yesus dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu kami sehingga kami tidak fokus, kami bersatu hati, kami usir, kami taking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja Tuhan Yesus di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami siap untuk sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Ada kru baru pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan pagi ini, keberhasilan di masa sukar. Saudara, seringkali hari-hari ini orang menganggapnya masa sukar. Tapi bagi anak Tuhan, mau masa sukar, mau masa terik, masa panas, firman Tuhan katakan daunnya tidak layu. Nah, kita mau belajar keberhasilan di masa sukar lewat kehidupan siapa? Salomo. Saya akan sengaja membaca di dalam Amsal pada pagi hari ini. Semua pasti tahu, motivator paling handal pasti Salomo. Karena Alkitab mencatat bahwa Salomo ini adalah orang terkaya di dunia sampai hari ini. Kalau dibilang kerajaannya terluas, kalau dibilang hidupnya berkelimpahan, Alkitab mencatat hanya dia. Zaman sebelum dan sesudahnya tidak ada orang yang sehebat Salomo. Walaupun pada akhir hidupnya ya dia jatuh. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Salomo ini begitu hidupnya menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan memberkati lebih dari orang lain. Kalau saudara ingat, kalau ulang tahun itu selalu disebut-sebut ya, Salomo, dia bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Betapa dekatnya hidupnya dengan Tuhan. Lalu Tuhan tanya, kamu meminta apa saja aku akan kasih, kata Tuhan. Tapi Salomo tidak minta kekayaan dan tidak juga minta umur panjang. Apa yang diminta? Hikmat. Nah, luar biasa kan? Jadi yang dia minta itu bukan perkara-perkara dunia. Nah, itu yang menyentuh hati Tuhan. Nah, di masa sukar ini pun kita bisa menyentuh hati Tuhan. Kita bisa terus merasakan keberkatan, pemeliharaan, pertolongan yang dari Tuhan ketika kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Salomo. Yang pertama-tama, yang pasti Salomo hidupnya mengandalkan Tuhan. Buktinya sampai dia bisa bercakap dengan Tuhan, itu kan setiap apa yang dia lakukan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Nah, saudara, kebanyakan orang itu ketika menghadapi masalah, situasi, penyakit, persoalan apapun, pakai pikiran. Memakai pikiran untuk mencari jalan keluar. Itu pasti. Tetapi kalau kita mau menikmati yang namanya mujizat luar biasa pemeliharaan Tuhan yang seperti yang tidak kita pikirkan, kita mau belajar kepada firman Tuhan. Apa? Walaupun mungkin kita pintar, walaupun mungkin kita bisa pakar
ahli dalam menyelesaikan satu pekerjaan atau masalah. Tapi mari kita mau pertama-tama untuk saat-saat ini mempraktekkan firman Tuhan. Tetap mengutamakan Tuhan. Mempercayakan semua yang kita kerjakan, lakukan hari-hari ini kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tapi semua. Kalau orang Jawa bilang pasrah. 100% kepada Tuhan. Kalau sama manusia kita nggak bisa percaya 100%. Orang terdekat sekalipun kita nggak bisa percaya 100%. Tapi kalau kepada Tuhan, kita mau belajar untuk percaya 100% ya. Jangan bersandar pada pikiran kita, pada kebisaan kita. Maka kita akan mengalami apa yang namanya kegagalan. Lalu ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi Alkitab mengingatkan, setiap tindakan, perbuatan yang kita lakukan, mari kita mau pandang Tuhan. Akui, kita tidak bisa melakukan semua, apapun, pekerjaan sekecil apapun di dunia ini tanpa Tuhan. Lalu ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kadang-kadang saudara, seseorang itu merasa diri pintar, bisa. Karena sudah pakarnya, sudah keahliannya. Saya kan pakarnya bikin kue, gak mungkin saya bikin kue gagal. Saya kan pakarnya membawa mobil, gak mungkin saya membawa mobil lubruk. Saya kan pakarnya ngitung duit, gak mungkin pembukuan saya salah. Saya itu dari sejak SMP sudah pembukuan keuangan. Sudah kuliah, sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, gak mungkin saya salah dalam mengelola keuangan, mungkin di kantor sebagai sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Seringkali kita berpikir begitu. Bukankah manusia pun menganggap begitu, oh dia udah biasa, itu udah pekerjaannya, dan pasrahkan saja, serahkan aja sama dia pasti selesai. Nah itulah keberadaan manusia. Kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa sudah menganggap dirinya bisa, sehingga lupa untuk menyerahkan setiap pekerjaannya itu kepada Tuhan. Ada contoh di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 6. Saya nggak akan bacakan. Di sana diceritakan Simon sedang mencari ikan. Semalam-malaman dia bekerja, tidak tidur, tapi tidak dapat satu ikan pun. Lalu pagi-pagi itu perahu ada di situ. Orangnya pun ada di situ. Kalau orang dapat ikan, semua nelayan pasti langsung pergi ke pasar untuk jual ikannya. Ini ada 2 nelayan, 2 perahu. Kedua-duanya nggak pergi dari tempat itu karena nggak dapat apa-apa. Kemudian Yesus datang. Yesus bilang, aku mau pinjam perahumu. Lalu Yesus pakai perahunya ini untuk bersaksi di sekitar danau itu. Setelah selesai, Yesus kembalikan perahunya, lalu dia suruh Simon Petrus, sekarang kamu bawa perahumu maju sedikit, tebarkan jalanmu. Simon, yang namanya waktu itu belum jadi Petrus, dia berkata apa? Guru, sudah semalam-malaman saya mencari ikan, tapi nggak dapat. Jadi malam aja, orang nyari ikan itu kan malam, nggak dapat gimana mungkin? Siang-siang suruh cari ikan. Terus di sini kita mau lihat Petrus ini mungkin mau berkata, aku ini kan pakarnya cari ikan. Aku ini kan nelayan, dari lahir di kampung nelayan. Saya sudah tahu di mana ada ikan. Nggak ada, gitu kan. Tetapi lihat, Petrus bilang apa? Simon bilang, tapi karena guru yang nyuruh, aku akan tebarkan jalaku. Jadi istilahnya mungkin terpaksa, tapi karena yang nyuruh Tuhan, dia tahu Tuhan, baru saja dia menyampaikan firman. Pasti dia juga dengar firman yang disampaikan oleh Yesus lewat perahu itu. Dia tebarkan jalannya. Dan apa yang terjadi? Ketika ditarik, penuh itu jala sampai koyak. Sampai dia panggil perahu lain untuk mengambil ikan itu. Di sini kita lihat bahwa keahlian itu tidak menjamin seseorang berhasil. Waktu yang tepat, orang cari ikan pasti malam, nelayan semua cari ikan malam, tidak menjamin keberhasilan. Bahkan keahlian turun-menurun itu pun tidak menjamin seseorang bisa berhasil.
Tetapi yang membuat orang berhasil itu apa? Ketika dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Kalau saudara mau tahu, ada orang yang kaya raya hari ini juga mereka bisa habis semuanya. Karena apa? Mengandalkan, oh ini pasti bisnis saya lancar. Siapa tahu mau ada peristiwa seperti hari ini. Sehingga banyak orang kecewa, berputus asa. Tetapi coba, kalau tahu rahasia keberhasilan, menurut firman Tuhan, segala sesuatu kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan itu pakarnya di dalam membuat mujizat. Tuhan itu pakarnya, sehebat-hebatnya kita. Tuhan, kalau kita sertakan, maka hasilnya akan lebih hebat dan luar biasa. Nah, Petrus ketika dia belum mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan kepandaiannya, kepintarannya, hasilnya nol. Tapi ketika dia menurut dan taat kepada perintah Tuhan, dia mendapat hasil yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, di masa pandemi ini, kalau kita mau terus tetap berhasil, eksis di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan, kita harus mau belajar. Di dalam Amsal 19 ayat 20, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Belajar itu penting. Semua orang kuliah, sekolah yang mungkin untuk bisa bekerja, untuk bisa melakukan sesuatu, bukannya kerja di kantor, di rumah, bikin apapun, itu pasti awal mulanya belajar. Tetapi belajar itu tidak berhenti sampai di sini. Kalau boleh belajar itu seumur hidup, karena setiap hari akan ada inovasi baru. Orang aja jual pisang zaman dulu, mungkin pisang dijual begitu saja. Tapi coba sekarang, ada yang pakai coklat lah, ada yang pakai meses lah, ada yang dibikin nugget lah, ada yang bikin kue, segala macam. Itu bisa karena apa? Belajar. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita mau belajar, maka masa depan kita akan menjadi baik. Terlebih kita belajar firman Tuhan. Ya. Karena gak mungkin orang akan tahu rahasia keberhasilan Salomo, keberhasilan orang-orang di dalam tokoh-tokoh Alkitab kalau kita gak mau belajar firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada, kita harus mau belajar. Dalam Amsal 15 ayat 22 dikatakan, rancangan gagal kalau tak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Belajar itu tidak hanya satu orang. Coba, tadi kan Gideon main musik. Kalau nggak belajar, bisa nggak tiba-tiba berdiri di situ? Pasti harus belajar. Dan belajar itu pasti mengorbankan waktu. Aturan tidur, belajar. Ya kan? Aturan hari ini bisa suka-suka datang ke gereja. Disiplin waktu itu pun belajar. Nggak bisa orang tiba-tiba. Segala sesuatu harus belajar. Kalau saudara pernah dengar seorang motivator dunia, kalau Amsal kan motivator rohani ya, yang namanya Adam Koch, itu sebetulnya pendidikannya nggak tinggi, dia juga nggak bisa apa-apa, tetapi dia selalu belajar. Kalau dia bercerita dalam bukunya, dalam talk show-nya, ya tidak malu bertanya. Jadi apa yang harus dia tahu, yang dia nggak tahu, dia belajar. Dan apa yang terjadi? Karena dia belajar, maka dia bisa menjadi motivator, bukan hanya kelas di negaranya, tapi kelas dunia. Nah, demikian pula kita, kalau masa depan kita mau baik, mau sukses, saya percaya Salomo pun dia orang yang tidak berhenti belajar. Dia terus belajar. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita mau belajar, sehingga kita tetap sukses, berhasil, diberkati Tuhan di masa sulit ini. Yang ketiga, selain belajar, kalau kita mau berhasil, sukses, walaupun orang dunia bilang sulit, kita harus menjadi orang yang rajin. Ini pun ada di Amsal ya, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Jangankan sama buku, sama Google, sama semut aja kita suruh belajar. Karena semut ini kan waktu musim panas mengumpulkan makanan, dia tahu akan ada masa sulit. Waktu dia bisa, dia bekerja. Demikian pula kita. Tuhan gak pernah pakai orang malas.
semua tokoh Alkitab, murid Yesus itu dipanggil waktu bekerja. Bahkan Matius itu bekerja walaupun sebagai tukang pajak, tapi bekerja. Nggak ada yang nggak bekerja. Gideon dia juga bekerja. Di Alkitab Perjanjian Lama, semua yang dipakai Tuhan itu bukan pengangguran, orang yang bekerja. Sebab itu saudara, jangan kita jadi pemalas. Ya, kalau kita mau maju, mau diberkati Tuhan, kita harus cekatan, menjadi orang rajin. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin. Itu yang bilang firman Tuhan. Jadi otomatis orang yang malas nggak mungkin dia sukses, ya, nggak mungkin dia berhasil. Kalau orang mau sukses, mau berhasil, dia harus cekatan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Sebab itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita mau tetap eksis di masa sulit, mari kita mau tetap menjadi orang yang rajin. Sebagai pelajar ya rajin, belajar walaupun lewat online tetap lakukan. Sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, di rumah kita tetap ya menjadi orang yang rajin. Tuhan lihat yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah mau pakai orang malas. Tuhan pasti pakai orang yang rajin. Yang keempat, rahasia sukses Salomo adalah berlaku jujur dan benar. Ya, banyak orang hari-hari ini gak jujur. Berapa kali tante misalnya contoh pergi, tante lihat orang diomelin orang, saya gak sebutkan ya, karena ini misalnya beli bensin, itu selangnya ditekuk, ternyata diambil itu minyaknya, bensinnya. Aturan beli 2 liter cuma 1 liter. Banyak orang yang nggak tahu, karena itu motor. Kalau mobil udah berapa? Nah, juga timbangan. Kadang orang beli gula aturan sekilo, di timbangnya cuma 900 gram. Kalau 100 gram dia ambil dari 1000 kilo, walaupun cuma 100 gram, itu namanya tidak jujur. Manusia tidak lihat, tetapi Tuhan melihat. Bagaimana hidup kita mau berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan? Amsal 10 ayat 9 dikatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Kalau kita mau aman, ya tidak ada masalah, doa kita didengar Tuhan, hidup kita tidak berliku-liku. Mari kita mau belajar jujur dari hal yang paling kecil, jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Karena Tuhan melihat. Tuhan melihat. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan memberkati atau sebaliknya mengutuk. Kita mau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kejujuran itu penting, saudara. Dalam apapun. Jujur dalam hal keuangan. Ya, kalau kita dipercaya untuk memegang keuangan, harus jujur. Jujur dalam hal waktu. Banyak orang ibadah kan, telat aja. Itu tanpa kita sadari kita korupsi waktu. Misalnya mulai jam 9. Kita berangkat dari rumah sudah setengah 10. Karena biar nanti cepat kelar, datang langsung firman. Tapi amin gak pulang-pulang. Itu namanya, kan gak pulang-pulang bukan untuk Tuhan lagi, untuk menyenangkan diri sendiri. Mungkin main kemana. Tapi pas ibadah itu sudah korupsi waktu. Waktu aturan dipakai untuk Tuhan, dia pakai untuk berlambat-lambat. Mungkin menyelesaikan nonton sinetron, mungkin menyelesaikan apa. Jadi saudara, itu pun Tuhan perhitungkan. Jadi kalau saudara mau tetap sukses, disayang Tuhan, dicinta Tuhan, kita mau belajar jujur. Karena sesungguhnya kalau usia manusia itu 70 tahun. Sesungguhnya ada ya, pernah tante kasih itu, orang yang menghitung-hitung gitu. Untuk waktu untuk tidur itu, kurang-kurang kerjaan kali ya yang hitung-hitung ini. Saya juga dapat dari buku. Untuk tidur 23 tahun. Jadi di total tuh tidur malam, tidur siang itu selama 70 tahun untuk tidur aja 23 tahun. Masuk akal juga. Kan kita lama tidur 8 jam. Apalagi waktu bayi. Hampir 24 jam tidur terus, ya kan? Nah, 16 tahun untuk kerja. 8 tahun untuk nonton, 6 tahun untuk makan, 6 tahun untuk
pergi-pergi, mungkin piknik, jalan-jalan, ke mall, itu 6 tahun. Untuk santai, duduk-duduk, ngopi, itu 4,5 tahun. Sakit, nah mungkin sakit flu apa, kalau tante pikir sih nggak mungkin sampai 4 tahun, tapi di catatan itu 4 tahun. Lalu untuk ibadah berapa tahun? Cuma 0,5% dari total semuanya. Karena kalau biasanya orang mengenal ibadah itu kan paling kalau doa sehari 1 jam mungkin ya. Ibadah hari Minggu rata-rata kan orang kalau ibadah hari Minggu 2-3 jam. Paling kecil itu waktu untuk ibadah. Itu aja kadang masih korupsi. Padahal itu waktu yang untuk menyenangkan Tuhan. Kenapa Salomo sampai bisa bercakap dengan Tuhan? Pasti Salomo dia hidupnya banyak dia berikan untuk menyembah Tuhan. Sebab itu saudara, di dalam beribadah kepada Tuhan jangan kita hitung-hitungan waktu. Kalau untuk main, untuk bertemu teman kita bisa tepat waktu, apalagi untuk Tuhan. Biarlah kita mau beri yang terbaik. Karena kenyataannya untuk Tuhan itu, Tuhan hanya minta waktu kita sedikit. Ya. Lanjut, yang kelima saudara, kalau kita mau sukses di masa sulit, kita harus menjaga perkataan kita. Ini berulang-ulang. Karena apa? Hidup dan mati kan dikuasai oleh lidah, kata firman Tuhan. Dalam Amsal 18 ayat 21. Jadi apa yang kita perkatakan itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi mari kita banyak-banyak memperkatakan hal-hal yang positif. Mari kita banyak-banyak bersyukur dibandingkan mengeluh. Betul kita mungkin sakit, tapi gak perlu kita bilang, aduh mati gua karena sakit, gak perlu. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Betul mungkin kita dalam keadaan yang tidak baik, tapi biarlah dalam keadaan dan situasi apapun kita tetap bersuka cita. Karena Paulus dia orang yang paling mengalami situasi tidak baik. Dia gak berbuat salah, masuk penjara, kaki dan tangan diikat, dicambuk. Otomatis orang melihat dia negatif, narapidana. Tapi justru dari penjara itu Rasul Paulus bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Keadaan boleh tidak baik, tapi kalau kita mau diberkati rahasia hidup, kelimpahan keberkatan Salomo, yaitu apa? Senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ayat Amsal 21 ayat 23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kalau kita bisa menjaga mulut, itu kita sedang memelihara hidup kita dari masalah. Kita akan banyak terhindar dari masalah. Termasuk kalau kita lagi dongkol, ya, entah itu dongkol temen, kakak, adik, biasanya di rumah kan bisa aja kesel dongkol. Daripada kita ngedumel, marah-marah, lebih baik kita memberkati. Karena saat kita memberkati, sesungguhnya hidup kita sendiri diberkati. Tapi saat kita marah-marah, hidup kita sendiri kehilangan berkat. Nah, itu yang kelima. Ada 2 lagi. Yang keenam, saudara, kalau kita mau tetap eksis di masa corona ini, tetap diberkati Tuhan, mari kita mau menjadi orang yang sabar, tekun dan tenang. Susah ya? Sabar, tekun dan tenang. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Nah, sering kan saya katakan ini, belajarnya tiap hari. Jadi gak ada itu pertanyaan sampai kapan saya harus sabar. Menghadapi situasi apapun, sabar. Sabar ilmu tingkat tinggi, belajarnya tiap hari, latihannya tiap saat. Kita baru santai-santai gini bisa aja ada masalah membuat kita tidak sabar. Itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Sebab itu kita harus latihan setiap saat. Ujiannya datang mendadak, sekolahnya seumur hidup. Jadi sampai kita kakek nenek tua, tetap kita harus belajar sabar. Dan yang kedua tadi, tekun. Kita harus belajar untuk setia. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, setia dan tenang. Karena 1 Petrus 4 ayat 7b, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi saat kita tenang, kita bisa menguasai diri, kita bisa berdoa. Tapi kalau kita tidak tenang, kita akan condong ke marah, lalu mengeluarkan perkataan yang tidak baik.
dan itu akan mengurangi berkat dalam hidup kita. Terakhir, saudara, ketika kita menghadapi masa pandemi seperti ini, kalau kita mau tetap eksis diberkati Tuhan, jangan ingin cepat kaya dengan cara yang tidak baik. Kenapa? Amsal 10 ayat 22 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tak akan menambahinya. Asal kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, bukan kantor di mana kita bekerja, bukan uang yang sedang kita kejar-kejar, tapi Tuhan. Sebab itu, jangan kita melakukan perbuatan yang tidak baik, yang menyimpang dari firman Tuhan demi untuk meraih apa yang namanya kekayaan. Banyak contoh kita lihat, misalnya orang banyak kan kerja dari pagi sampai pagi, toh dia tetap begitu-begitu saja. Dia jadi tukang mungkin tukang pencari kayu di hutan. Itu kan kalau dibilang dia itu sangat rajin. Kadang tante bingung juga. Bayangkan dia pagi-pagi buta udah pergi. Juga pencari sayur kalau kita lihat di TV itu. Kalau dibilang dia banyak keluar keringat dibanding kita, banyak keluar waktu dibanding kita. Kok begitu-begitu saja, gitu kan? Tetapi ada orang yang kerjanya biasa-biasa saja, tapi diberkati Tuhan. Nah, di situ kita bisa melihat. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah itu bukan jaminan orang untuk menjadi kaya dan diberkati. Nah, jadi bersyukurlah saudara kalau hari ini saudara nggak seperti yang kita lihat di TV itu, cari kapok misalnya ya, sampai semua badannya penuh kapok. Dia kerja itu dari jam 4 pagi sampai nanti jam 10 malam. Dibayarnya cuman 10.000 sehari. Nah, berarti bukan jaminan orang kerja banting tulang itu diberkati. Jadi kita percaya berkat Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Saya ingat seorang ibu di sini khotbah, dia bilang, saya ke Senen, saya lihat inang-inang, dia lari ke sana, lari ke sini, ngejar-ngejar orang, nuker uang receh, ya kan? Dari pagi sampai malam, kehujanan, cuma dapat berapa ribu. Lah kita, ibu-ibu di sini, siang bisa tidur siang, malam bisa ibadah, bisa masak, bisa ini, bisa hidup. Apakah kurang bersyukur? Itu kan bukti Tuhan yang memelihara hidup kita. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari di hari-hari yang susah ini kita tetap melakukan firman Tuhan, supaya hidup kita benar diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan angkat pujian, ajarku Tuhan, dan terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Keberadaanku, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih.
Tuhan, amin, haleluya. Terima kasih, amin, haleluya. Ajarku kepada, amin, haleluya. Keberadaanku semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan, berterima kasih. Biar musik sedang menaikkan pujian ini, mari kita merenungkan sejak bulan Maret sampai hari ini. Mungkin aktivitas kita tidak sepadat bulan-bulan yang lalu. Banyak orang dunia, kalau saya dengar kesaksian, bahkan saya dengar orang yang paling kaya di Jawa Tengah, dia menjadi orang yang paling miskin saat ini. Karena apa? Mengalami apa yang namanya kehilangan, mengalami apa yang namanya kebangkrutan. Tetapi saudara, bukti bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata. Hari ini saudara boleh ada, saudara masih bisa diberkati Tuhan, saudara masih bisa bekerja, kita masih bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak terbaring di rumah sakit, justru kita bisa menolong orang lain, melayani orang lain. Itu semua adalah berkat Tuhan. Sebab itu mari kita mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Jangan korupsi waktu di hadapan Tuhan. Mari kita akan diberkati oleh Tuhan. Angkat sekali lagi pujian. Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah dengar firman-Mu siang hari ini. Sesungguhnya kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang peduli dan memperhatikan kami. Di masa situasi apapun, Engkau tetap Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Hidup kami tidak ditentukan oleh pekerjaan kami. Hidup kami tidak ditentukan oleh kemampuan dan kekuatan kami. Tapi hidup kami ditentukan oleh kedahsyatan Allah kami. Engkau Allah yang dahsyat, tak terbatas kuasa-Mu. Sebab itu ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau di dalam setiap pelajaran, pendidikan, kuliah, pekerjaan, aktivitas yang kami lakukan sehari-hari. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh rasakan mujizat-Mu terjadi setiap hari. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan pertolongan. Juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan yang hari ini juga beribadah. Baik mereka yang beribadah di rumah, di gereja-gereja. Tuhan, mari Engkau berikan keteguhan hati, kekuatan iman, untuk terus mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, tidak berhenti menyembah Tuhan, sehingga mujizat itu terjadi di setiap pribadi dan keluarga. Terima kasih banyak Tuhan. Sekali lagi bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada RT, RW, lurah, camat, kapolsek, dan ramil, bupati, wali kota, bahkan gubernur, pejabat-pejabat pemerintah yang ada, MPR, DPR. Tuhan berikan mereka roh yang takut Tuhan,
sehingga kami boleh bekerja sama, berdoa, membuat Indonesia ini, Indonesia Jaya, maju, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan, dan kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.